Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji para miring goleti meti. Baiklah teman-teman, alhamdulillah misi kami sudah berhasil terselesaikan ya. Ya belum sepenuhnya terselesaikan, akan tetapi kita sudah berhasil menemui Ki Ageng Damar Wasesa ya. Beliaunya ternyata dimakamkan di tengah-tengah hutan. Kami sendiri belum mengetahui alasannya apa, kenapa Ki Ageng Damar Wasesa dimakamkan di tengah-tengah hutan. Padahal riwayat dari Ki Damar Wasesa atau Ki Ageng Damar Wasesa ini dulunya seorang pejabat lah ya, pejabat di kerajaan, karena dari pakaiannya itu pakaian bangsawan dan namanya Ki Ageng itu jelas memiliki kedudukan tinggi di kerajaan, dan beliaunya itu sangat dermawan, selalu memberi dan memberi kepada kaum-kaum yang lemah ya, selalu membangun tempat-tempat peribadatan dan juga tempat-tempat untuk belajar, seperti itu ya teman-teman. Jadi manakala ada kegiatan belajar mengajar baik di pesantren maupun sekolahan, beliau selalu andil untuk ikut membangunnya, karena riwayat beliau itu sangat dermawan ya teman-teman. Dan pesan terakhir Ki Ageng Damar Wasesa ini meminta kepada kami untuk dipindahkan ya, jangan di tengah-tengah hutan. Alhamdulillah kemarin siang ya Pak ya, itu sudah kami ambil ini ya, ini nanti akan kami pindahkan untuk kemudian kami mencari lokasi yang tepat untuk mengebumikan Ki Ageng Damar Wasesa ya, untuk mengenang jasa-jasanya. Jasa beliau itu sangat luar biasa terhadap Nusantara ini ya, memberikan warna, memberikan hal-hal yang positif dan juga memberikan pelajaran bagi kami. Ternyata untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan bersedekah ya Pak ya. Itu kuncinya, itu kita menyingkap rahasia dibalik kesuksesannya Ki Damar Wasesa ternyata dengan bersedekah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan panjenengan terpuruk dalam kemiskinan, terus punya sedikit saja rezeki, kita enggan memberikan ya, itu malah akan terjebak di dalam kemiskinan itu. Itu kami kutip dari kisah cerita Ki Damar Wasesa ya. Seperti itu ya teman-teman. Kami akan ulang ini, besok kita cari tempat pemakaman untuk Ki Damar Wasesa yang layak ya Pak ya. Baik nanti di mana tempatnya, ini sesuai dengan petunjuk saja. Kita akan ulang ini Pak ya. Dan ini udah larut malam, kita akan kembali ke rumah masing-masing untuk kemudian besok pagi kita mencari tempat yang layak untuk mengebumikan Ki Damar Wasesa. Ya Pak, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat jalur sing pantengin. Baiklah teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa pantengin video terus setiap hari jam setengah 5. jam setengah 5
bagi yang belum Laksanakan sholat asar Yang sebaiknya belum melaksanakan sholat asar, laksanakan sholat asar dahulu. Setelah sholat asar, baru menonton channel kita. Jangan lupa semangat, semangat, semangat. Pulang lewat jalur yang tadi ya, Pak ya. Ya, yang tadi kemarin kan. Ya. Pulang. Oh, Ana sosok siapa nih? siapa kayak Fir? ada yang pakai jas itu mbak. Emang ada muka. Bilang Pak Firman sing jaluk ke sana, bilang. Kopor wan, Pak Firman. Gimana? Wani Assalamualaikum. ora, assalamualaikum. 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 Ojo jentang, ki Kan sopan. sinten, Mbak? Latihan. Latihan. Assalamualaikum, Mbak. Ngerkor teh ngergilang. Baca. Jenengan sinten, Mbak? Assalamualaikum. Jangan sinten mbak. Oh, Nang bae apa ora? Hah? Apa? Jawab, Bro. mau bilang Bilang apa? nggak tahu. Bener menang bae. Yo lho. Barang ngiwi-ngiwi ge. Kan ngene kok ngene. Wis. Ora gelem karo kok ora adus ndean. Bilang jawab pak. Hah? Jawab tadi. Oh, kan bae. Assalamualaikum, enggak? Iya. Waalaikumsalam. Iya. Terus menang bae. Ya ngono. Berarti kok ora adus berarti gue. Apa ya yo pak? Ya iya, ora wangi sih ngedap. Ya, baterainya cekel. Assalamualaikum yang. Panjenengan sinten? Nggih. Oh, nggih. Untuk lebih jelasnya, silakan panjenengan tulis salah satu raga teman kami. Nggih, monggo. Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum yang. Perkenalkan, Yang. Nama saya Kartaji. Itu tadi siapa? Firman. Sampean Kartaji. Iya, Kartaji. Kok ketemen wong iki? Sapa wae iki? Kula Banyak. Firman. Oh, Firman. Nggih. kulo Gilang. Lah arep padha ngopo iki? Rame-rame ngene iki. Kami akan pulang. Pulang kok lewat ngalas iki piye? Iya, tadi kan habis dari tengah sana, hutan sana. Oh, sampean tiba-tiba muncul menghadang perjalanan kami. Kok panggonan kono kene kok mau ngadang piye? Oh, panjenengan saibul wilayah sini. Iya, lah kok labang-labang wong mlaku opek padang-padang iki sapa ngono lho. Apa ngerti sapa panjenengan padha iki? Bisa bahasa Nusantara apa enggak, Yang? Lho piye. Iya, ini kan bocil-bocil nggak pada tahu bahasa Jawa. Waduh. Wong saiki ngono yo. Basa Jawa kok ora ngerti. Wong Jawa yo kudu ngerti basa wong Jawa. Oh, bahasa Arab, bahasa Jepang iki ngopo? Nuwun sewu, jenengan asmane sinten? Aku ki Kuwu Kukowo. Haryo Winoto.
Ki Kuwu Haryawinata. Yo mriki. Berarti jenengan dulu sesepuh sini ya. Saya nggih. Kepala desa, kalau sekarang kepala desa. Ya kula kuwu. Anu, silakan duduk dulu. Entar, Eyang, Mbah, biar anu kita pejabat, ngobrol. Mbah. Enak. Hah? Engko dejotna itu Oh ya, tempat duduk ini ambilin bilang. alas duduk. Bedo bawa makanan apa enggak itu pada? Bawa tapi sudah habis, Eyang. Itu Fir, taruh Fir. Udah mau pulang. Mohon maaf, Eyang. Oh. Iki duduk. Kana. Mburi nih. Pejabat ya. Oh, matur nuwun. Nggih. Ya subhanallah. Jadi sampean rombongan. Ini rombongan berempat. Seperti ini, Yang. Kami dari tengah-tengah hutan habis menemui Ki Ageng Damar Wasesa. Pemakamannya Damar Wasesa. Kok kamu bisa tahu nama Damar Wasesa? Dari siapa? Saya diamanai oleh Syekh Mangunjiwo. Apakah jenengan mengenal Syekh Mangunjiwo? Gimana Jiwo saya enggak kenal. Tapi sama Ki Ageng Damar Wasesa mengenal. Ya pasti kenal. Yang saya mau tanya itu saya yang tanya. Oh, Kok kalian tahu Damar Wasesa dari mana? iya, saya tahunya dari petunjuk dari Kanjeng Syekh. Berarti panjenengan bukan orang sembarangan. Apakah panjenengan orang keraton? Bukan, kami orang biasa, kami pencari kayu bakar. Oh, tadi kayu bakar kenal Damar Wasesa ya ora mungkin. Wong Damar Wasesa yo wong keraton kok. Ceritanya seperti apa? Damar Wasesa kok sampai berada di tengah-tengah hutan ini, ceritanya gimana? Apakah jenengan mengetahuinya? Ya pasti. Saya yang punya wilayah ini. Damar Wasesa itu dulu orang keraton. Oh, berarti Raden Damar Wasesa. Ya, orang keraton tapi dia kaya. Waktu hidupnya, waktu kecilnya dia juga sengsara. Iya. Tetapi setelah bertemu dengan Kanjeng Sunan, beliau dinasihati untuk selalu bersedekah. Apapun yang dia miliki, sedikit banyak tetap harus dibagikan kepada yang berhak. Karena apa yang dimiliki itu bukan miliknya, hanya titipan dari Yang Maha Pencipta. Iya, yang memang waktu itu Ki Ageng Damar Wasesa juga cerita seperti itu. Oh, berarti panjenengan bukan orang biasa. Gini saja. Ya, jujur dan terus terang saja. Nggih. Wong Damar Wasesa itu sudah wafat ratusan tahun. Dan beliau memberikan pesan kepada saya agar merahasiakan namanya. Nah, kok panjenengan orang yang lahir di zaman-zaman ini kok kenal Damar Wasesa, kan aneh begitu loh. Ya mungkin itu sudah kehendak Sang Pencipta agar semua ini terungkap, Eyang. Berarti Eyang tahu betul siapa Damar Wasesa itu? Ya tahu. Karena sebelum meninggalnya, saya yang menunggu beliau. Oh, Sampai beliau wafat, saya yang memakamkannya.
Tetapi beliau dulu waktu masih hidup berpesan kepada saya, kalau sudah di makam pun jangan diceritakan nama Damar Wasesa itu kepada siapapun. Memangnya kenapa sih yang Jadi beliau ini semenjak selalu berkorban di hari haji korban. oh berkorban di bulan haji? Ya, beliau itu malah jadi bingung. Hartanya itu selalu jadi bertambah. Semakin kaya. Oh, Rezekinya datang nggak tahu dari mana. Tidak disangka-sangka, tidak terduga. Tadinya beliau hanya berkorban 1 ekor kambing. Tahun depannya jadi 5 kambing. Kemudian tahun berikutnya sapi. 5 sapi. 10 sapi. Sampai 40 ekor sapi. oh Tetapi hartanya nggak ada habisnya. Bahkan bertambah banyak. Begitu ceritanya. Tetapi beliau ini selalu didermakan kepada fakir miskin. Dan juga membantu kerajaan-kerajaan yang memerlukan kekayaan hartanya. Dibangun suro-suro, musola-musola, tempat sembahyang para Hindu Buddha juga. Beliau nggak pilih-pilih. Tapi semakin hartanya diberikan kepada yang memerlukan, itu malah jadi bertambah banyak gitu. malah semakin kaya raya. Iya. Maka dia selalu memberi pesan kepada saya. Nah ini yang aneh ini yang beliau kan kaya raya, kenapa makamnya malah di hutan? Ceritanya beliau ini mau mengasingkan diri. Beliau kepengin sempurna. Makanya beliau mencari tempat yang sunyi untuk mengamalkan nur sejati. Subhanallah. Jadi beliau mengatakan kepada saya, ingin mendermakan hidupnya sebelum beliau dipanggil sama Sang Pencipta. Itu untuk mengabdi, menyembah sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Begitu ceritanya. Oh, maka dari itu makamnya ada di hutan. Oh berarti panjenengan sendiri yang memakamkan di hutan sini kan? Ya, beliau ada di alas ini. Sewaktu itu saya sedang mencari kayu. Kemudian bertemulah dengan beliau ini. Sebelum melakukan semadi, dia selalu cerita kepada saya. Dari kecil sampai bertemu Kanjeng Sunan, sampai berkorban sapi, itu selalu bercerita kepada saya. Dan beliau juga tidak kepengin namanya digaung-gaungkan, karena banyak orang menyebutnya Sang Dermawan. Dia nggak suka dipuji. Apakah kekayaan beliau itu dibagi-bagikan di desa yang seberang sana, Eyang? Iya. Jadi beliau ini untuk membalas jasa kebaikan saya yang sudah menunggu sampailah beliau wafat dan saya memakamkan. Beliau membalas jasa kepada saya untuk memberi kemakmuran kepada penduduk wilayah
saya ini. Hmm, Mungkin panjenengan tadi lewat di kampung-kampung. Bagaimana keadaannya? saya agak heran, Eyang. Kenapa di perkampungan kecil rumahnya bagus-bagus banget? Ya, kebanyakan sini menjadi kaya karena pertanian di sini subur. Panjenengan lewat sawah-sawah tadi, subur-subur. Iya, Ya, pertanian subur, peternakan juga bagus. Makanya penduduk sini itu sebagian besar ya hidupnya makmur. bener, Eyang. Saya melihat benar-benar asri dan seperti gemah ripah loh jinawi. Iya, damai, tentram hidupnya di sini. Tidak ada salah paham, cekcok, tidak ada. Nah ini berkat doa beliau Damarwaseso kepada Sang Pencipta untuk akan agar penduduk sini semua menjadi gemah ripah loh jinawi. Alhamdulillah. Tapi ini Eyang, pesan dari Ki Ageng Damar Wasesa itu minta dimakamkan jangan di tengah-tengah hutan. Makanya saya bawa itu. Ya, nggak apa-apa. Karena beliau juga dulu berpesan begitu kepada saya. Oh, Suatu saat, apabila takdir menentukan saya dipindah, tidak mengapa. Cuma pesannya satu, jangan disebarluaskan ataupun dikasih nama beliau. oh, jadi kalau sudah dikebumikan batu nisannya tidak usah ditulis. Ya, tidak perlu ditulis nama beliau. Cukuplah kita yang tahu. Apakah panjenengan mengingat tahun berapa wafatnya Ki Ageng Damar Wasesa? Kalau tahun saya tidak ingat. Tidak ingat. Saya sendiri selepas beliau wafat itu 8 tahun kemudian saya juga meninggal. Waktu itu beliau sekitar umur 40, sekitar 40 tahunan beliau meninggalnya. Waktu itu kerajaan Jipang Pajang masih ada. Panjenengan bisa nanti dihitung-hitung tahun berapa kerajaan Jipang Pajang itu. Iya, nanti coba saya cek di internet Eyang. Ya. Nah terus tadi sampean ngomong temannya Ki Damar Waseso. Siapa itu? Iya, jadi sahabat karibnya adalah Syekh Mangunjiwo. Oh, sahabat beliau Damar Waseso. Benar sekali. Ya, ya. Beliaulah yang menyuruh kami untuk mencari Ki Ageng Damar Waseso. Berarti teman sampean itu juga orang hebat itu. Itu guru kami. Subhanallah. Ki Mangunjiwo. Benar. Berarti seumuran dengan beliau Damar Waseso. Ya, seumuran. Subhanallah. Panjenengan muridnya. Saya muridnya. Subhanallah. Ya, inilah kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Beliau Ki Damar Waseso ini orang baik. Diketemukan sama orang baik. Diingatkan sama orang baik. Dan hari ini
makamnya dipindahkan sama orang baik. Itulah kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapat kebaikan. Nggih, ya. Ya, ini sebagai pelajaran kalian anak-anak muda. Kita lebih baik tangan di atas, jangan di bawah. Kalau orang yang selalu di bawah begini, itu hidupnya akan sengsara terus, saudaraku. Ya. Kenapa selalu di bawah? Karena dia mempunyai takut kekurangan. Mempunyai rasa kekhawatiran. Iya, merasa tidak cukup. Merasa tidak. Tidak bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan. Makanya selalu begini. Beliau si Damar Waseso selalu memberikan saya nasihat. Tangan selalu di atas. Tidak akan ada habisnya. Begitu anak muda. Ji. Memang seperti itu yang diceritakan Ki Ageng juga seperti itu. Ya. Mau di makam di mana? Beliau Damar Waseso. Kami akan mencari tempat yang layak. Apakah panjenengan punya tempat yang layak untuk mengebumikan Ki Ageng Damar Waseso? Kalau bisa ditempatkan bersama ya teman-teman beliau ataupun yang sederajat dengan beliau. Kalau ini yang anehnya itu tanahnya wangi ya. Ya, orang baik pasti wangi. Saya bawa itu dari tengah-tengah hutan sana sampai sini masih terasa harum mewanginya. Berarti kemarin beliau berkomunikasi dengan panjenengan. Benar sekali. Alhamdulillah. Ya begitulah kalau orang baik, saudaraku. Yang mati itu hanya jasadnya. Kalau rohnya tidak ada matinya, selalu hidup bersama Sang Pencipta. Karena roh itu yang memberikan itu Sang Pencipta, maka dia akan kembali ke Sang Pencipta. Tapi kalau jasad ini akan hancur apabila kita sudah tidak mempunyai roh lagi. Nah, ini sebagai pelajaran biar kita tidak sombong. Beliau yang kaya raya juga tidak sombong, tidak mau namanya diagung-agungkan. Sampai wafat pun beliau minta jangan ditulis nama agar tidak orang salah paham nantinya. Ingat itu anak muda, kalau sudah dimakamkan, pesannya jangan ditulis namanya. Iya ya. Cukuplah kirim doa kepada beliau agar apa yang beliau korbankan, apa yang beliau perjuangkan untuk Nusantara dan juga penduduk di Nusantara ini mendapat ridho dari Sang Pencipta. Iya, iya. Yang biarlah di sini saja menunggu tempat lahir dan mati saya di sini. Saya juga senang melihat anak putu saya hidup makmur sejahtera di kampung ini. Dan alas ini juga tidak ada yang neko-neko. Iya, iya. Semua baik-baik saja. Iya, leres ya. Matur nuwun
Eyang sudah hadir di sini menceritakan riwayat seperti apa Ki Ageng Damarwaseso. Kami juga mau pamit pulang sambil besok kami akan mencari tempat untuk mengebumikan Ki Ageng Damarwaseso. Ya. Saya juga matur nuwun Nggih, karena Tuhan sudah mengirimkan panjenengan untuk memindahkan sahabatku Damarwaseso ke tempat yang lebih layak. nggih Eyang. Terima kasih sekali lagi. Nggih. Saya tak pamit dulu. Monggo. Silakan lanjutkan perjalanan. Nggih. Jangan takut. Tidak ada yang mengganggu di alas ini. Semua Alhamdulillah. baik-baik saja. Alhamdulillah. Pamit dulu saudaraku. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turu ke bagus juga turu ke. Ayam langsung gludak langsung santai. Wis ana gelarane Pak. Ana gelarane. Pejabat apa? Pejabat Pak Kuwuh. Berarti kejaman siki apa? Lurah ya. Lurah. Lurah kuwi lurah mandar ngene ya, lurah mandar dhuwur iki yo. Lurah jaman keras. Penatus. Iya. Pak Kuwuh penatus ya. Kismin filter lah. Habis Pak. Iya Ya. lah. Batang lah. Tuh punya Gilang, Lang. Eh, Tolongnya Lang, tuh Lang, punya kamu. itu di tas saya tadi banyak tuh ada orang ngasih 5 bungkus kok. Punya saya habis. Oh, Jangan Pak Kuwuh Sastronoto. Angar ya. Winoto. Itu orang kuno bener itu. Orang kuno jenenge Noto ya, Mbah. Sastronoto. Dikasih 5 bungkus tadi. Sama siapa? Netizen Hmm. namanya dirahasiakan. Ya orang dibagi-bagi jenenge. Namanya dirahasiakan. Asalnya namanya ada nama iinya. Buat sendiri yo, Bang. Iya, Jan. Ora bagan. Madan koyo kasih lho ya. Kalau ada sepak banyak lumayan jane. 5 bungkus bar bendil aja ora apa-apa jane ya, Ban. Ya maksudnya nyong ngeten. Rokok kentong. Bilang dina ora rokok fit. Ya, keber punya, Mbah. Cerita kenapa Ki Ageng Damarwaseso iki nang tengah-tengah hutan dimakamkannya nang tengah-tengah hutan. Umumnya betul ngerti. Wong ki ngerti, bahkan sing rumah yang merawat pas meninggalnya juga Pak Kuwuh. Berarti aku ketemu Ki Ageng Damarwaseso nang alas kiye. Jadi akhir dari kehidupannya Ki Ageng Damarwaseso itu harta benda itu semua ditinggalkan ke tengah-tengah hutan menyepi, menyendiri untuk menyempurnakan ilmu sejati. Jadi tapi ya. Iya, menyempurnakan dan meninggalkan hal duniawi, benar-benar ditinggalkan. Kita kalau fisik-fisiknya ditinggalkan. Yo. Luar biasa. Bareng si Jitok dawa Langsung ini. si Jitok maring Gusti Allah. Anakmu bisa kayak ini ya. Zaman dulu ya luar biasa. Tapi ini kuwune juga orang hebat kan, Mbah. Ya jelas. Maksudnya hebat ke baik maksudnya lah, orang baik berarti ke Auranya juga luar biasa. bisa amanah sih wong kiye. Nah terus niki dipindah orang jengkel. Kuwu Orang jangan. Ya memang nanti suatu ketika saya dipindahkan tidak masalah. Pak Kuwuh ada syaratnya Pak. apa? Mau Caranya ada mau- wasiat dulu. Ada wasiat dari Ki Ageng. Ya ya, dipindahkan nggak apa-apa. Dipindahkan nggak apa? Cuma dulu wasiatnya minta dipindahkan kemana-mana nggak? Nggak bilang. Cuman apa? Satu hal yang terpenting itu jangan dikasih nama.
mungkin ini Pak, aurane barokah itu luar biasa. Misalnya wong ziarah ke kena pancaran barokah itu bisa membawa kesuksesan. Oke. Mbok sebetulnya kita sampai ke alas ini itu perkampungan Pak sugi-sugi banget. Iya benar. Itu aku bewong berat TKI udu Mbok. Rumahnya bagus-bagus. Saya tanyain apa sama penduduk, ini Kejadian TKI kene bukan yo, bukan TKI. pejabatnya udu yo. Iya, pejabatnya bukan. Keramiknya be rata-rata Ya, orang bener kepriye, Mas, granit, jare? gue. Yang pada makmur gue. Ya itu kan apa? Ki Ageng Damarwasesa itu berdoa kepada Allah agar desa setempat itu diberi kemakmuran. Oh, sebagai balas jasa kebaikan wong desa kene iki ya. Iya. Ane kuwe janare kuwe yo. Kuwe sing ngrumat sih. Terus ini Pak, ada satu rahasia dari kesuksesan Ki Ageng Damarwasesa. Ini jadi tahun demi tahun beliau itu apa korban pada saat bulan haji. Jadi setiap tahun dia korban. Setiap tahun ada korban, pertama 1 kambing, lama-lama 5 kambing, 10 kambing, sapi, lama-lama sapi sampai 40. Berarti kemarin yang diceritakan juga seperti itu kok. Jadi malah makin berkembang pesat. Banget akeh hartane. Usahanya lancar, ternaknya lancar, pertaniannya lancar. Orang sini juga gitu yo. Orang sini juga akhirnya Karena berkah ya, Ki Ageng Damarwasesa yo. dan apa orang-orang sini juga mengamalkan seperti itu setiap tahun. Wah, mudah-mudahan. Berarti, lebaran haji mari ngene iki ora kurang nih Pak. Ya. Kampung kita jelas. Ya, Kampung kita jelas ya. orang-orangan iwak sapi apa daging sapi? Itu satu rumah seekor sapi. Iwak karo sapi. Iwak sapi. Seekor sapi. Kampung kakek banget gitu. Lu ngeduse yo, Pak. Udah sih serak kanggo. Pedus. Mari Apa? ngene gawe apa? Gini aja, Pak. Kita menyelenggarakan aja, urunan sapi. Bisa. Siap. Siap. Sama apa teman-teman kita, sedulur-sedulur kita mbok apa? Ada yang mau apa? Kurban, Bisa. kita koordinir loh. Berarti kan seekor 7 orang. 7 orang. Ya. 7 kali 40. 40 ekor agar ikut Damarwasesa. Enggak usah, enggak usah 40 lah, 2 aja udah cukup lah. Kondisi misalnya pitu ping 40 pira, pitu ping 4 pira. Itu Likur. lah. Likur. 280. 280 wong. 280 wong. Ping 4 juta. Pira, Mbah? Ya oke deh. Setengah M. Setengah M gue kalau setengah M gue tuku sapi 40. Masjid yang kana loro, masjid kana loro. Weh, Ya paling 2 lah Pak. Hah? 2 lah. 2 paling berapa? Ya 7 orang kan jadi 2 kelompok. Nah iya 2 paling 30 juta lah sing wis hebat lah yo. 7 kali 4 berapa sih? 28. 8. 28 dapat sapi yang gede banget Bang. Ya kan 2 kan dapat yang 35 juta seekor. Kan baru 70 juta dapat 2 ekor yang gede loh. Udah layak lah, sedengan lah. Ya. Nggak terlalu gede lah. Kalau kayak Jokowi kan yang wow, gue yo. Ditentukan saja Pak, misalkan 1 orang 3,5 juta baik Pak. Ya nggak bisa kurang bang. 3,5 juta kan udah berarti Kalau 4 berbanding likur 4 juta ping 7. sing harga-harga sini lah. Lah ya 30 yang sekarang bok saya jual kemarin bilang yo. Ya, Sekarang itu kurban mahal bang. 4 kali 7 berapa Fir? 21.
Kok 28. Yo Oke, tujuhku 28 lah. 21, 14 kali matematikanya 2, 14 kali 2, kepiye, 14 kali 2, 28. Dibalik 3 21 ya Fit ya. Profit. Berarti anggar 1 ekor gue. Dibalik. Kalau 1 ekor kita 4 juta, 4 juta ping 7 ke baru 20.000, 20 juta, Mbak. 28 juta. Ya, Dapat, Mbok. ya dapat sing biasa. Sekarang kan 25 sampai 30 harganya. Tuh. Oh ya sudah, berarti ditentukan saja apa bagi yang mau ikut berpartisipasi berkorban dengan kita ya, sambil kita mengkoordinir, semoga kita mendapatkan barokah doane dari Tidak marwasesa. Ida Marwasesa ya. Bisa. Dibikin 2 kelompok saja, Pak. 2 kelompok berarti kan 14 orang, itu 4 jutaan seperti itu. Nanti bisa dengan mendaftarkan ya, siapa yang mau ikut berkorban silakan, karena ini bentar lagi kan bulan haji ya, bulan haji nanti tanggal 1 sudah, jangan sampai tanggal 1 ya Pak yo. Karena tanggal 10 kan sudah Nanti kalau belinya mepet mahal banget, Bang. kemahalan ya. Mahal banget. Ya berarti si kita hampir 15, 10. 10. Ya 20 hari lagi. 20 hari lagi ya. 2 minggu Ya lah berarti maksimal lah. ngumpulin uang itu 10 hari lah ya. Ya, 10 hari. 2 minggu lah, maksimal 2 minggu. Berarti minggu. kayak saya kan 4 juta. Saya besok 2 juta dulu. Seminggu lagi 1 juta. Pas tanggal 25-nya tuh harus 4 juta kayak gitu loh. Kalau sampai kan saya nanti bisa nyari ya orang. Sehari ya. Nyari dulu, ini tak DP-ni Oh. 2 ekor gitu loh. Oh ya biar nanti harganya enggak naik Iya, ya. jadi kan dia tetap ngasih makan, tapi harganya tetap sama. Paling nanti kita kasih tambahan Oh, kasih tambahan buat untuk ongkos rumput makan. lah ya. Ya, Pak ini harganya berapa? 28 juta. Tolong nanti saya ambilnya pas malam H. Oh ya, Ini saya tambah lagi 1 juta buat buat rumput lah ya. rumput sama nanti diantar. Buat perawatan. Ya, gitu. Ya. Bisa 4 juta tak. Ya sudah seperti itu aja Pak. Bagi teman-teman yang mau ikutan ya silakan, kita buka pendaftarannya, semoga kita mendapatkan berkah doanya dari Ki Ageng Ida Marwasesa ya Pak ya. Ya kita korban sih mau di mana-mana bisa, Pak. Nggak usah ke sekitar, di tempat masing-masing bisa. Tapi ini kita ini mau meneruskan perjuangan Ida Marwasesa. Meskipun beliau sudah wafat, tapi kita korbankan. Mudah-mudahan beliau jadi orang baik, jadi Gusti Allah, dan kita ketularan jadi orang baik. Kalau saya kan satu keluarga 4 orang, berarti 4 juta, 16 juta. Saya 1 orang dulu lah. 1 orang. Ya, 1 orang dulu Ya, saya. Firman karo bilang ya aja dindelna. Jangan dulu. Ya, ini lagi saya aja. Iya. Nanti Rewang- rewang tetel ya. Rawangi nyatet Rewang nyatet. karo setoran ring bank. Oh, bayar kasih. Ini Bos Kasmin. Ya, tapi ini gede banget banget Kasmin, gede banget. Ganti saya- sih sarol apa metal apa Metal. metal. Metal sih yang hitam apa? Abang. Oh, yang merah. Merah. Itu dagingnya sampai berapa kintal itu? Tadi pagi juga telepon saya, Pak Sino. 3 ekor di kandang masih standby, siap. Nanti saya carikan. Lagi tidak lagi. Nah, betul saya ngomong. Itu 2 bagian saya gitulah. Berarti ini apa? Enggak mesti 2 kelompok ya. Kalau misalkan lebih dari 14 orang, Ya nggak apa-apa kalau bisa. ditambahin ya, berarti Kalau bisa ada ditambahinnya. kalau ada 280 orang tadi 40 ekor, 40 Bang. ekor ini. Jangan batasin. Oh, iya ya. Itu Jadi aja. kita enggak membatasi ya. Cuma daftar nama saja. Daftar nama. Iya. Kalau orang lebih dari 21 orang, kan saya cari lagi sapi lagi. Buat DP gitu loh, Mbak.
Karena kalau tidak sekarang DP mahal nanti. 5 hari lagi ini nanti sudah berebut loh. Ya kalau Tapi saya sama Pak Tursino itu sudah 5 orang. Saya 4 orang, Pak Tursino 1 orang, berarti sudah 5 orang. Berarti tinggal kurang 2. Bisa sapi yang satu sendiri ya Pak ya. iya, Oh iya. gitu. Ya sudah seperti itu ya teman-teman. Monggo siapa saja yang mau ikut berpartisipasi berkorban. Silakan tulis daftar namanya dulu. Silakan daftar namanya dulu, didaftarkan dulu agar nanti bisa tercantum. Oh ini sudah sekian orang, sudah sekian orang, dan kita juga harus mencari hewannya ya Pak ya. Jadi Hewannya ya. daftar nama, kalau yang sudah punya rezeki dapat dulu nggak apa-apa. Ini sudah dulu nggak apa-apa. Nih, terus 3-4 hari nanti lunasin nggak apa-apa. Tapi yang penting tanggal 20 itu kan sudah clear lah. Ya seperti itu ya teman-teman. Kita akan pulang, ini kita sudah bawa tanahnya Ki Ageng Damar Wasesa untuk besok kita mencari tempat survei lokasi. Kalau sudah layak kita harus cari benar-benar yang lumayan ini Pak tempatnya Pak. Ya. Kita nanti yasinan kita ayam kampung aja. Biar kita ziarah ke sana juga enak, dekat gitu ya. Seperti itu ya teman-teman, video kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, balik. Ifir. Bismillah.